Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridenia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen kami mengenai viskositas. Nah, yang pertama ada pendahuluan, ada pertanyaan penelitian. Terdapat 3 pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama, bagaimana pengaruh peningkatan temperatur terhadap sifat viskositas dan nilai viskositas fluidanya. Yang kedua, bagaimana pengaruh diameter bola dan kecepatan terminal bola terhadap viskositas fluida. Dan yang ketiga, bagaimana sih prinsip kerja viskometer suatu redwood. Nah, tujuannya mengetahui pengaruh temperatur terhadap sifat viskositas. Yang kedua, mengetahui pengaruh diameter bola dan kecepatan terhadap viskositas fluida. Dan yang ketiga, mengetahui prinsip kerja viskometer redwood. Nah, pada hipotesis yang telah kami dapatkan pada praktikum ini, yang pertama, semakin kental suatu cairan, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mengalir pada kecepatan tertentu. Nah, yang kedua, viskositas dari suatu cairan dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanannya. Dan yang ketiga, massa tidak mempengaruhi suatu kecepatan viskositasnya, tetapi tergantung dari kerapatan yang dialami oleh cairan atau viskositasnya. Metode pengumpulan data yang kami lakukan, apa aja sih alat dan bahannya? Alatnya itu ada set alat redwood, tabung fluida, termometer, bola itu terdiri dari ada bola yang besar, sedang, kecil, dan bola yang bening dengan memiliki diameter yang berbeda-beda. Nah, ada kabel, regulator tegangan, stopwatch, tabung receiver, dan fluida tipol, dan jangan lupa air panas secukupnya. Dengan 2 kali percobaan, yang pertama percobaan hukum Stokes. Siapkan terlebih dahulu tabung berisi fluida tipol sebanyak 100 ml atau fluidanya berupa cairan sabun. Yang kedua, ukur suhu suhu fluidanya dan suhu ruangannya. Kemudian setelah mengukur suhu fluida, kita mengambil bola yang tadi, yang 3 macam, ada bola besar, sedang, kecil. Masukkan satu-satu terlebih dahulu menggunakan sumpit, lalu jatuhkan bola tersebut ke dalam tabung fluida yang berisi fluida tipolnya. Nah, ketika sudah masuk, lalu ukur waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak antara 2 titik tetap pada jarak tertentu. Nah, ukur menggunakan stopwatch. Kemudian setelah bola masuk dengan telah mencapai jarak tertentu, maka ambil kembali bola di dalam cairan fluida tersebut menggunakan jaring yang telah ada di tabungnya. Maka harus hati-hati karena mengambilnya jangan sampai ada buih yang berlebih, karena nanti akan memperbesar suatu ketidakpastiannya. Kedua, kami melakukan percobaan menggunakan viskometer redwood. Nah, pertama itu kita harus menyiapkan alat redwoodnya dulu yang sudah disusun, yang sudah 1 set itu. Kemudian tempatkan tabung receiver yang seperti gelas ukur ke tabung alir. Nah, atur jarak antara tabung alir dan dasar receivernya. Kami mengatur sebesar jaraknya 9 cm. Nah, pastikan katup bola yang berada di atas itu sudah menutupi tabung alir. Nah, setelah itu masukkan fluida ke dalam tabung minyak sebesar 7 ml yang fluida berupa cairan sabun, dan masukkan air panas ke dalam tabung alir. Nah, atur regulator tegangan yang telah ditentukan oleh dosen. Kami mengatur di suhu 60 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita harus mempertahankan suhu yang tadi 60 derajat Celcius tadi dengan suhu di air harus seimbang. Kalau tidak ada penaikan hanya 1 atau 2 skala saja. Nah, kita bisa mempertahankannya dengan mengatur regulator tegangan tadi. Nah, jika suhu sudah mencapai 60 derajat, maka
ukur waktu tetesan dengan menggunakan stopwatch hingga tabung receiver tadi mencapai 50 ml. Jawaban dari rigid question pertama. Jadi viskositas pada fluida dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, apabila suhu suatu cairan menurun, maka viskositasnya pun akan meningkat. Berarti cairan ini akan mudah mengalir ketika pada suhu panas dibandingkan pada suhu dingin. Jadi pada suhu dingin, suatu fluida atau cairannya akan mengental dan waktunya pun akan semakin lama dalam untuk menetesnya. Nah, kami pada suhu 60 derajat itu mencapai waktu 1530 detik dengan viskositas dinamisnya 39,75 dan berat jenis itu diambil dari massa jenis fluida sebesar 1,02 dikali dengan suatu gravitasinya menghasilkan 9,96. Nah, viskositas kinematik menghasilkan 60,45. Kemudian pada tabel di atas membuktikan bahwa jika suhu menurun maka nilai viskositasnya pun akan meningkat. Untuk jawaban dari rigid question kedua, jadi hukum Stokes itu memberikan hubungan antara gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak dalam fluida yang kental dengan viskositas fluida, jari-jari bola, kecepatan bola. Nah, semakin besar diameter bola, maka semakin besar gaya gesek yang dialami bola tersebut. Nah, untuk mencapai kecepatan terminal pun yang sama, fluida dengan viskositas yang lebih tinggi akan membutuhkan bola dengan diameter yang lebih kecil. Kalau viskositasnya, kami dari rumus 2R kuadrat, terus dikali dengan suatu massa jenis bola dikurangi dengan massa jenis fluida. Nah, massa jenis fluidanya pun sama 1,02, kemudian dikali dengan gravitasi 9,8, kemudian dibagi dengan 9 dan dikali dengan kecepatan terminalnya masing-masing dan menghasilkan 0,049. Pada jawaban sheet question ketiga, yaitu prinsip dasar kerja Ritwood adalah viskositas kinematik yang didefinisikan sebagai rasio antara viskositas dinamis dan massa jenis fluida. Nah, viskositas juga mengukur waktu yang diperlukan untuk sejumlah fluida yang mengalir melalui orifice. Viskositas dinamis pun memiliki hubungan dengan waktu alir. Nah, grafik di bawah ini merupakan perbandingan antara massa dan kecepatan terminal. Nah, massa itu tidak secara langsung mempengaruhi suatu viskositasnya, tetapi dipengaruhi oleh kerapatan benda tersebut dalam suatu viskositasnya. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Dan semakin besar viskositas fluida, maka akan semakin sulit fluida untuk mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Hukum Stokes menggambarkan gaya gesekan yang bekerja pada sebuah partikel yang bergerak melalui fluida dengan kecepatan yang rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kesalahan pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.